Nanti bisa kita bicarakan dengan pinjolnya biar kalian bisa nyicil, nanti kita bisa selesaikan hutang kalian. Kalau nanti bunganya sudah sampai 100%, itu hutangnya akan berhenti sendiri. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita di channel saya, channel Desi Sutriani. Apa kabar teman-teman semuanya? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat. Dan buat yang menjalankan ibadah puasanya tetap berjalan dengan baik dan tetap kuat sampai sekarang ya. Jangan bolong-bolong ya. Oke teman-teman, kali ini kita akan membahas tentang bener nggak ya bunga pinjol itu akan berhenti kalau bunganya sudah capai 100%. Bener gak ya? Nanti kita akan bahas ya. Tapi sebelumnya buat teman-teman yang baru aja bergabung di channel saya, jangan lupa klik tombol subscribe-nya, nyalakan notifikasi loncengnya agar terus terhubung dengan saya. Oke teman-teman, ini dia buat kalian. Teman-teman, sebelum kita beranjak ke informasi yang akan kita bahas seperti judulnya tadi ini, kita akan membahas dulu bagaimana dengan ancaman DC yang katanya kalau kita galbay itu akan berpengaruh 1 kakak. Sudah sering saya jelaskan, sudah sering saya informasikan ya. Ini buat teman-teman yang masih single lah ya, terutama buat yang udah pisah dari orang tua, mungkin sekarang bekerja ataupun yang sedang kuliah nih ya, bisa kalian dengarkan baik-baik. Kalau kalian sudah berumur di atas 17 tahun, saya yakin kalian semua sudah memiliki KTP sendiri. Kalau sudah punya KTP sendiri, otomatis kakaknya juga akan sendiri, ya kan ya. Jadi kalau seandainya kalian pribadi yang belum menikah, masih single, hidup di kos-kosan atau merantau, kalian saat ini sedang galbay di pinjol, itu tidak akan berpengaruh kepada orang tua kalian. Seandainya orang tua kalian mungkin dalam waktu dekat mau melakukan pinjaman, baik itu pinjaman usaha, ke bank, ataupun kredit-kredit yang lain, itu tidak akan berpengaruh. Jadi pengaruhnya itu hanya jatuh kepada istrinya saja. Seandainya ibu kalian punya pinjol, nah terus bapak kalian nggak tahu kalau ibu kalian tuh punya pinjol, ketika bapak kalian akan melakukan pinjaman, maka itu akan mempengaruhi pinjamannya karena akan dicek suami istri. Tapi kalau anak, itu anak setelah 17 tahun dan pisah dari kakak orang tuanya, tidak akan berpengaruh. Nah, banyak sekali pertanyaan ya, mungkin kebetulan mereka bisa jadi saat ini mereka kuliah di perantauan ataupun mereka bekerja jauh dari orang tuanya, banyak yang galbay, jadi khawatir tiba-tiba nanti orang tuanya mau melakukan pinjaman. Nah, saya informasikan itu tidak akan berpengaruh teman-teman ya. Dan lagi banyak banget teman saya ya, teman-teman saya yang mau melakukan negosiasi ke pinjol menggunakan jasa perantara. Saya tidak mau menyalahkan siapapun, saya tidak mau menyebut nama perusahaannya. Kalian cukup lihat saja apa yang saya sampaikan. Jadi perlu kalian ketahui, pinjaman itu hanya berlaku antara kalian dan pinjol. Tidak ada pihak ketiga. Pihak ketiga itu dari kalian adalah pengacara. Pihak ketiga dari pinjol itu adalah DC. Jadi tidak ada perantara mediasi antara kalian dengan pinjolnya itu untuk melakukan cicilan. Kalaupun ada, biasanya itu kalau kalian mau bawa pengacara, misalnya kalian sudah dirugikan segala macam, terus kalian punya biaya untuk menyewa pengacara. Nah, pengacara inilah bahan untuk mediasi kalian, jembatan mediasi kalian ke pinjol. Bagaimana penyelesaian hutang kalian? Itu kalau kalian banyak duit. Kalau nggak ada, nggak usah, galbay aja. Nah, kalau seandainya ada perusahaan yang menawarkan, nanti bisa kita bicarakan dengan pinjolnya biar kalian bisa nyicil, nanti kita bisa selesaikan hutang kalian. Itu tidak ada ya teman-teman ya. Yang ada malah hutang kalian bertambah karena kalian berusaha untuk membayar jasa si perantara tadi lagi yang seharusnya untuk membayar pinjaman kalian. Kalau kalian mau mencicil, ya udah cicil aja nggak apa-apa. Tapi simpan semua bukti cicilannya. Seandainya nanti DC mau datang ke tempat kalian bisa tunjukkan bahwa kalian sudah mencicil. Walaupun jatuhnya nanti kalian hanya membayar bunganya saja, ya tidak apa-apa. Daripada tidak ada pembayaran, daripada tidak ada pergerakan, menurut kalian ya. Kalian kan berpikir, lebih baik saya bayarkan aja lah daripada nggak dibayarkan sama sekali. Nggak apa-apa dicicil, tapi nggak usah pakai perantara, nggak usah pakai mediasi. Misalnya kalian sudah mengajukan pertanyaan ataupun sudah kalian pernah sampaikan pernyataan kalian ingin mencicil kepada pinjolnya dan pinjol mengatakan tidak bisa dicicil. Jangan coba cari-cari perantara lain. Ya udah, kalau nggak bisa dicicil stop sampai di situ. Kalau kalian tidak punya dana, galbaikan. Kalau kalian punya dana sedikit, ya udah bayar cicil. Bang, nggak ada pergerakan loh mbak, sementara saya
saya sudah bayar. Kalian punya bukti di struk kalian tadi itu bahwa kalian sudah pernah membayar. Nah, next ke depan, bulan depan jangan dicicil, langsung gabaikan aja. Kumpulkan aja uang sendiri, terus cek sliknya, baru kalian bayar sesuai dengan slik OJK kalian. Kemana bayarnya? Banyak banget pertanyaan seperti itu ya. Mbak, bayarnya ke OJK atau bayarnya ke pinjolnya? Nah, bayarnya itu ke pinjolnya, ke perusahaan yang tercatat dalam sliknya. Cari nomornya di Google ataupun di Play Store, itu banyak sekali. Nah gitu teman-teman ya, jangan terperdaya, jangan pula kalian bingung, akhirnya kalian sudah lepas dari joki, malah masuk pula ke perantara mediasi-mediasi yang membuat kalian harus mengeluarkan biaya-biaya lagi. Kalau bisa jangan ya. Pokoknya yang namanya hutang itu antara kalian dengan pinjol. Udah, itu aja. Oke, kita lanjut aja tentang bunga pinjol, kapan berhentinya ya. Jadi banyak banget teman-teman saya yang mengatakan gini, Mbak, bener ya Mbak, kalau seandainya kita melakukan pinjaman, terus bunga pinjolnya itu jika sampai 100%, misalnya kalian pinjam 5 juta, bunganya itu berjalan, sampailah di angka 5 juta, nah bunganya akan berhenti sendiri. Nah, sekarang saya informasikan sama kalian ya, dengarkan baik-baik ya. Bunga pinjol itu tidak akan berhenti sampai kalian bayarkan. Nah, seperti ini contohnya ya. Teman saya sudah pernah ada komen di salah satu YouTube saya mengatakan bahwa dia itu pernah pinjam di aplikasi Easy Cash, pinjamannya itu sebesar 10 juta tapi bunganya sampai 50 juta. Nah, saya informasikan kepada teman saya ini, saya jawab pertanyaannya untuk jangan bayarkan pinjolnya itu di aplikasinya. Langsung cek aja ke slik OJK. Kalau kalian sulit ngecek slik OJK, kalian datangin kantornya. Saya yakin hutangnya tidak akan sampai 50 juta. Itu palingan cuma belasan juta aja. Saya yakin sekali. Itu teman-teman ya. Jadi kalau ada yang pernyataan yang bilang, mungkin kalian dengar dari YouTuber lain atau penyampaian-penyampaian dari orang-orang lain yang mungkin dia belum paham sekali, mengatakan bahwa kalau nanti bunganya sudah sampai 100% itu hutangnya akan berhenti sendiri. Nah, itu tidak akan ada ya teman-teman ya. Hutang itu akan berhenti ketika kalian bayarkan. Makanya saya selalu bilang sama kalian, kalau kalian punya hutang, ayo cek slik kalian. Jadi kalian fokus di hutang yang masuk ke dalam slik kalian, karena itu yang akan berjalan terus. Nah, kalau yang di aplikasi tapi tidak masuk ke dalam slik, itu kalian bisa galbaikan dulu. Tidak usah kalian fokuskan ke situ dulu, fokus yang masuk ke slik. Karena slik ini akan berpengaruh jika kalian nanti akan mau melakukan pinjaman. Dan lagi buat pemula-pemula nih, pemula-pemula banyak banget yang masuk ke saya, DM ke saya, yang kalau ada DC-nya mengatakan kalian akan masuk dalam daftar hitam atau blacklist di OJK. Nah, saya bilang ya, kalau kalian sudah masuk ke dalam blacklist OJK, itu tidak akan berpengaruh kemana-mana selain pinjaman ke bank ataupun melakukan kredit pinjaman seperti pinjaman usaha ataupun pinjaman untuk pengajuan rumah dan kendaraan. Itu saja. Jadi kalau seandainya kalian mau mengurus paspor, kalian mau ngurus surat tanah, ataupun kalian mau buka ATM ataupun buka tabungan, itu gak akan pengaruh. Saya sudah menjalankannya sendiri, jadi saya bisa sampaikan seperti ini. Jadi kalau kalian dapat ancaman blacklist lah, ancaman RT RW, sudah sering saya jelaskan yang sebelumnya, itu tidak akan berpengaruh. Pengaruhnya hanya di perbankan. Jadi kalau kalian mau ngurus visa, mau ngurus imigrasi, mau ngurus ini itu, atau berkaitan dengan pemerintahan ataupun KTP segala macam, itu tidak akan berpengaruh. Gitu teman-teman ya. Semoga bermanfaat lah buat kalian semua ya, apa yang saya sampaikan hari ini, membuka wawasan kalian, menambah mood booster kalian semuanya, dan kita bisa sharing-sharing apapun yang terjadi kepada kalian melalui Instagram saya. Oke teman-teman, itu saja yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat buat kalian dan semoga puasa Ramadan ini lebih baik dari sebelum-sebelumnya. Akhir kata saya ucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.